Halo adik-adik, apa kabar? Masih bertemu dengan channel Kakak Dewi Purba. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang tekanan zat padat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kita akan mempelajari tentang tekanan zat cair dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa bantu like, subscribe, dan klik tanda loncengnya agar video ini dapat berkelanjutan terus. Indonesia merupakan negara yang memiliki lautan yang sangat luas. Tuhan telah menganugerahkan pesona bawah laut Indonesia yang sangat indah, sehingga kita patut untuk mensyukuri dan menjaganya. Pernahkah kamu menyelam ke dalam laut untuk melihat biota bawah laut? Ketika kamu menyelam, bagaimana kondisi telinga yang kamu rasakan? Apakah telingamu terasa tertekan? Semakin dalam kamu menyelam, kamu akan merasakan tekanan yang lebih besar. Mengapa hal ini dapat terjadi? Maka untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak materi ini. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis? Secara definisi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Tekanan hidrostatis dapat ditulis dengan rumus P sama dengan Rho kali G kali H. Dengan keterangan P menyatakan tekanan hidrostatis yang satuannya adalah Newton per meter persegi atau Pascal. Kemudian Rho menyatakan massa jenis zat cair, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kemudian G menyatakan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian H menyatakan kedalaman dalam permukaan zat cair, satuannya adalah meter. Mari kita perhatikan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dinding bendungan bagian bawah dibuat lebih tebal dari bagian atas agar pada bendungan tidak jebol karena tekanan zat cair terbesar berada pada bagian dasar permukaan zat cair. Yang kedua adalah letak lubang kuras bak mandi, terletak di bagian dasar pada bawah bak mandi. Ketiga adalah orang yang sedang menyelam. Pada saat kita berenang, semakin dalam kita berenang, maka telinga kita akan terasa sakit. Hal ini disebabkan karena semakin dalam kita menyelam, maka tekanan hidrostatis juga akan semakin membesar. Yang keempat adalah pemasangan infus, di mana tekanan infus harus lebih tinggi dari tekanan darah pasien agar cairan infus mengalir ke dalam tubuh pasien. Jika tekanan darah pasien lebih besar dari tekanan cairan infus, maka yang terjadi darah pasien akan mengalir melalui selang infus menuju kantong infus. Baiklah, setelah kita mempelajari tentang penerapan dari zat cair, sekarang kita masuk ke dalam latihan-latihan soal. Seorang penyelam sedang melakukan penyelaman pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan air.
Apabila massa jenis airnya 1000 kg meter kubik dan percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat, maka cari dan tentukanlah tekanan hidrostatis yang dialami oleh seorang penyelam tersebut. Nah, baiklah, mari kita kerjakan bersama-sama. Ya, yang diketahui adalah seorang penyelam tadi sedang melakukan penyelaman pada kedalaman 10 meter. Kalau kedalaman berarti disingkat dengan H, hanya adalah 10 meter. Kemudian massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik. Massa jenis disingkat dengan Kro. Kro sama dengan 1000 kg per meter kubik. Lalu percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Percepatan gravitasi disingkat dengan G. Yang ditanya adalah tentukanlah tekanan hidrostatis yang dialami oleh seorang penyelam tersebut. Jadi tekanan hidrostatis itu disingkat dengan P. Jadi yang ditanya itu adalah P. Nah, baiklah, sekarang mari kita kerjakan. Sesuai dengan rumus tekanan hidrostatis tadi, rumusnya adalah P sama dengan Kro kali G kali H. Sekali lagi rumusnya tadi P sama dengan Kro kali G kali H. Nah, tinggal kita masukkan P sama dengan Kro-nya tadi 1000, kemudian gravitasinya tadi 10 dan kedalaman airnya adalah 10. Sehingga P-nya sama dengan 1000 kali 10, 1000 kali 10 kali 10 sama dengan 100.000 Newton per meter persegi. Newton meter persegi. Jadi tekanan hidrostatis yang dialami adalah 100.000 Newton per meter persegi. Jadi hasilnya adalah 100.000. Yang kedua, suatu wadah berisi minuman dengan tinggi 15 cm. Berapa tekanan hidrostatis pada dasar wadah dengan massa jenis minuman yang sama dengan massa jenis air, yaitu 1000 kg per meter kubik. Dan diketahui gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Ya, mari kita kerjakan bersama-sama. Jadi tadi suatu wadah berisi minuman dengan tinggi 15 cm. Berarti kalau tinggi itu atau kedalaman H, ya kita tadi disimbolkan dengan H sama dengan 15 cm. Ini harus kita ganti ke meter, ya, harus kita ganti dengan meter. Maka dari 15 cm diganti ke meter menjadi 0,15 meter. Kemudian Kro di sini yaitu massa, tadi dikatakan bahwa massa jenis minuman sama dengan massa jenis air, yaitu 1000 kg per meter kubik. Jadi Kro-nya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Dan diketahui bahwa gravitasi buminya di sini dibuat 10 meter per sekon kuadrat, ya. Gravitasi bumi tadi disingkat dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya berapa tekanan hidrostatisnya atau yang disingkat dengan P, berapa tekanan hidrostatisnya. Baik, mari kita kerjakan sesuai dengan rumus tekanan hidrostatis, yaitu bahwa P sama dengan Kro dikali G dikali H. Sekali lagi sesuai dengan rumus tadi, P sama dengan Kro kali G kali H. Lalu tinggal kita masukkan ya ke dalam rumus tadi. P sama dengan Kro-nya tadi diketahui 1000, gravitasinya tadi diketahui 10, dan H-nya tadi diketahui kedalaman atau tingginya diketahui 0,15. Sehingga dengan sesuai rumusnya tadi, Kro dikali G kali H berarti 1000 dikali 10 dikali 0,15 sama dengan 1500 Newton per meter persegi. Jadi tekanan hidrostatis yang dialami adalah 1500 Newton per meter persegi. Soal yang ketiga adalah seekor ikan berada di dalam akuarium.
Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi adalah 10 Newton per kilogram, berapakah tekanan hidrostatis yang diterima ikan tersebut? Nah, ya, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, tadi kita ketahui bahwa ketinggian air adalah 140 cm, yaitu ketinggian tadi hanya ya, ketinggian airnya adalah 140 cm. Sedangkan 60 cm ini adalah ketinggian ikan. Ya, ketinggian ikan, mulut ikan dari ikan sampai ke dasar itu ada sejauh 60 cm. Jadi hanya sama dengan ketinggian air dikurangi dengan ketinggian mulut ikan tadi. Jadi 140 cm dikurang 60 cm sama dengan 80 cm. Nah, cm ini harus kita ganti ke meter, sehingga 80 cm diganti ke meter sama dengan 0,8 meter. Kemudian tadi kronya, massa jenis air tetap 1000 kg per meter kubik. Sedangkan gravitasinya di sini menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah P, yaitu tekanan hidrostatisnya. Ya, jadi kita tinggal memasukkan ke dalam rumus tekanan hidrostatis, yaitu P sama dengan Rho kali G kali H. Tinggal kita masukkan sama dengan 1000, Rho-nya tadi 1000, gravitasinya 10, dan ketinggian 0,8 dalam meter ya. Jadi tinggal dikalikan 1000 kali 10 kali 0,8 sama dengan 8000. Jadi tekanan hidrostatis yang dialami adalah 8000 Newton per meter persegi. Soal yang keempat. Mari kita perhatikan pada gambar ikan di bawah ini, ya. 2 ekor ikan berada dalam air seperti gambar. Ya. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, di mana tekanan hidrostatis yang dialami ikan pertama, jadi ikan pertama yang ini ya, ikan pertama tekanan hidrostatisnya adalah 1000 Newton per meter persegi, dan tekanan hidrostatis pada ikan yang kedua, berarti ikan kedua ya, ikan kedua adalah 6000 Newton per meter persegi. Yang ditanya adalah selisih kedalaman. Jadi yang ditanya adalah selisih kedalaman dari ikan pertama dan ikan kedua. Nah, mari kita kerjakan. Baik, mari kita kerjakan bersama-sama. Tadi diketahui bahwa tekanan kedalaman yang pertama yaitu 1000 Newton per meter persegi ya. Ini adalah tekanan yang pertama. Sedangkan tekanan yang kedua adalah 6000 Newton per meter persegi. Dengan massa jenis memakai 1000 kg per meter kubik. Dan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah selisih kedalaman antara H1 dan H2. Jadi yang ditanya adalah selisihnya. Ya, untuk ini kita mencari dua tahap ya. Yang pertama yaitu kita mencari ketinggian ikan yang pertama, yaitu H1. Lalu nanti kita akan mencari ketinggian ikan yang kedua, yaitu H2. Jadi untuk mencari H1 kita masuk dulu ke rumus tekanan hidrostatis, yaitu pH sama dengan Rho kali G kali H1. Dimana tadi tekanannya 1000 sama dengan ya, kita masukkan Rho-nya 1000, gravitasinya 10, dan yang ditanya adalah hanya H1-nya. H1 sama dengan, tinggal kita masukkan ya, H1 sama dengan 1000 per 1000 ya, kali dengan 10. Jadi 1000 per 1000 kali 10. H1 sama dengan 1000 per
1000 kali 10 sama dengan 10.000. Jadi 1000 dibagi 10.000 itulah H1-nya, yaitu 0,1 meter. 0,1 meter ini harus kita ganti ke cm. 0,1 meter ganti ke cm sama dengan 10 cm. Nah, setelah dapat ya H1-nya, lalu kita mencari ketinggian H2-nya ya. Sama dengan rumus di H1-nya. Nah, yaitu tekanan hidrostatis ya. Yang kedua, pH sama dengan Rho kali G kali H2 ya. Perbedaannya tadi hanya di H1 dan H2-nya saja ya. Ini yang dicari. Nah, kita masukkan ya. Tadi tekanan yang kedua yaitu 6.000 ya. Tekanan yang kedua yaitu 6.000 sama dengan Rho-nya tadi sama 1.000 kali gravitasinya 10 kali H2-nya. H2 yang kita cari. H2 kita masukkan, H2 sama dengan 6.000 per 1000 ya, 1000 kali 10 ya. Jadi kita pindahkan ya. 6.000 per 1000 kali 10. Jadi H2-nya sama dengan 6.000 dibagi 10.000 ya. 6.000 dibagi 10.000. Hasilnya sama dengan H2-nya sama dengan 0,6 meter. 0,6 meter ini harus diganti ke cm. Jadi 0,6 meter diganti cm, hasilnya sama dengan 60 cm. Jadi kalau begitu sudah dapat kita mencari selisih antara ketinggian ikan pertama dan ketinggian ikan kedua. Selisihnya adalah 50 cm. Dari mana? Ya, jadi selisih kedalaman ikan pertama ya, selisih ikan pertama dan ikan kedua itu adalah 60 cm. Hasil tadi ya 60 cm dikurang dengan 10 cm, hasilnya adalah 50 cm. Jadi selisihnya antara ikan pertama dan ikan kedua adalah 50 cm. Nah, adik-adik, demikianlah penjelasan singkat materi tentang zat cair dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar video ini dapat berkembang. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.